Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita membahas seri doa Bapa kami dengan tema lepaskanlah kami daripada yang jahat dan subtema menilai asli dan palsu. Mari kita mengerti baik dan jahat bukan dari apa yang mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi saya, tetapi dari apakah itu melanggar atau mengikuti prinsip dan otoritas yang Tuhan tetapkan. Dengan demikian, jangan menuruti ibumu kalau ibumu mendorong engkau berdosa. Jangan ikuti ayahmu kalau ayahmu membawa engkau ke dalam jerat setan. Cintailah pendeta yang berani menegur engkau. Cintailah kawanmu yang berani menasihati kamu dengan berani untuk melepaskan engkau dari kejahatan. Penipuan yang paling besar di seluruh alam semesta justru ada dalam agama. Sehingga agama yang sepertinya mengajarkan yang baik sebenarnya sudah diperalat oleh si jahat untuk menyesatkan. Jadi si jahat itu berada di belakang layar dari fenomena agama. Semua agama kelihatannya baik, tetapi agama yang baik bisa bersifat jahat dan melakukan yang jahat. Dan yang paling celaka adalah orang yang mempunyai agama itu tidak pernah merasa dia salah. Dia selalu yakin bahwa agamanya pasti betul dan menolak agama yang berbeda dari agamanya. Menganggap semua agama lain itu pasti salah dan yang betul hanya dia. Disinilah kecelakaan manusia yang terbesar. Suatu hari di hotel Indonesia, ada seorang yang turun ke lobi. Lalu datanglah seorang yang kelihatan seperti orang Afrika menghampiri dia. Dengan air mukanya yang begitu sedih, dia berkata, "Tuan, saya punya masalah. Bisakah Anda menolong saya?" Lalu orang itu bertanya, "Apa yang bisa saya bantu? Apa masalahmu?" Orang Afrika itu matanya begitu murung, begitu sedih, mengatakan, "Saya dirampok. Semua uang saya diambil. Dompet saya juga hilang. Kartu kredit dan buku cek juga hilang. Semua tidak ada. Saya hanya punya satu paspor dan koper. Sekarang saya mau pulang, tetapi untuk naik taksi ke bandara pun tidak cukup uang. Sekarang saya tidak tahu bagaimana bisa pulang. Bahkan untuk bayar biaya hotel pun saya tidak ada uang. Hari ini saya harus tinggalkan tempat ini. Tolong bantu saya." "Tidak usah kasih uang karena saya bukan pengemis. Saya pedagang. Saya ada harkat sendiri. Saya ada perusahaan sendiri. Tapi sekarang cuma satu barang yang tersisa. Saya hanya mempunyai sebuah Rolex emas. Dan hanya inilah satu-satunya harta saya sekarang. Kalau Rolex ini saya lepas dan Bapak mau beli dengan harga sepertiganya supaya saya bisa pulang, maka saya sudah sangat berterima kasih." Rolex emas itu dilepas, dan pada waktu melihat Rolex itu timbul dua pikiran. Pertama, murah. Kalau ini cuma sepertiganya harga boleh juga. Kedua, baik dapat Rolex. Puji Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan karena membantu orang. Lalu bapak ini mulai melihat-lihat Rolex itu. Kelihatannya bagus sekali. Ada berliannya, ada emasnya, solid dan berat sekali. Dia melihat orang itu dan bertanya kepadanya, "Berapa yang engkau perlu supaya saya dapat membeli Rolex ini?" "Rolex ini harganya $15.000. Belilah dengan harga $5.000 saja. Ambillah, maka engkau sudah menolong saya, sehingga saya bisa bayar biaya hotel, naik taksi, bayar airport tax untuk pulang." Bapak itu melihat-lihat ROG Rolex itu.
Sesudah itu dia berkata, "Saya mesti kembali ke kamar. Aroji ini kamu pegang dulu." Orang itu berkata, "Anda tidak mau ini? Harganya sangat murah. Ini kesempatan untuk Anda. Karena saya sekarang sedang sangat kesulitan, maka saya perlu menjualnya. Hingga sesungguhnya $15.000, tetapi saya lepas $5.000 saja sudah cukup." Bapak itu berkata, "Saya pergi ke kamar untuk ambil uang. Saya mau membantu Anda." Dia tidak mengatakan bahwa mau beli Rolex orang itu. Dia mengatakan mau membantunya. Lalu naik kembali ke kamarnya. Sesudah membawa uang $5.000, dia turun. Orang itu masih di situ. Bapak itu takut orang itu hilang karena ini kesempatan dia beli Rolex dengan harga murah. Sesudah dia berikan uangnya dan terima arojinya, orang itu sambil menangis mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan dia. Si bapak bersikap seperti mendoakan orang itu supaya bisa pulang ke negerinya baik-baik. Dia kasihan pada orang yang terkena musibah itu. Esok harinya, dia senang sekali memakai Rolex itu. Kelihatannya begitu bagus. Dia sangat senang. Tapi dia pikir, bagaimana kalau Rolex ini palsu? Lalu dia pergi ke Rolex Center untuk mengecek apakah arojinya itu asli atau tidak. Waktu dicek orang di Rolex itu tidak berani sembarangan bicara. Dia buka belakangnya, pakai kaca pembesar untuk memeriksanya. Aroji itu kelihatannya begitu asli, emasnya juga asli. Tetapi setiap Rolex memiliki nomor di belakangnya. Nomor itu adalah nomor tipe aroji. Aroji jenis lain tidak ada, hanya Rolex yang ada. Sesudah dibuka semua seperti asli. Tetapi waktu belakangnya dibuka mesinnya bukan Rolex. Emasnya asli, tapi Rolexnya palsu. Harganya paling banyak $1.000 atau $100. Ketika orang di Rolex Center itu mengatakan itu aroji palsu, ia hampir jatuh pingsan. Saudara mungkin tidak tahu, pabrik Rolex yang palsu di seluruh dunia jumlahnya kira-kira ada 4-60 buah pabrik. Harga Rolex palsu yang paling murah $25. Yang paling mahal bisa sampai $3.000 karena pakai emas dan sebagainya. Dari mana tahu palsunya? Kalau pakai emas asli memang berat, tapi di belakangnya engkau bisa lihat tidak ada aroji Rolex yang pakai mesin lain. Omega palsu bisa pakai mesin ETA. Rolex palsu bisa pakai ETA. Breitling palsu bisa pakai ETA. Lalu Patek Philippe palsu pakai Sellita. Setelah orang itu tahu aroji palsu, dia jengkel sekali dan mulai membenci arojinya itu. Gara-gara aroji itu dia hilang $5.000. Tetapi dia juga tidak mau membuangnya karena masih ada emasnya. Akhirnya tetap dia simpan menjadi barang yang menjengkelkan selama puluhan tahun. Kalau engkau menganggap aroji itu asli dan berkata tidak mungkin itu palsu, mungkinkah kamu tidak terhina kalau dibilang itu aroji palsu? Tidak mungkin. Kalau kamu yakin itu asli dan ada orang bilang itu palsu, kamu pasti marah. Kamu pasti mempertahankan bahwa itu aroji asli. Pasti terjadi pertengkaran karena kamu merasa dihina. Kamu marah karena berpikir arojimu yang asli dibilang palsu. Pada waktu ini terjadi dalam hal materi, ini terjadi sesuatu yang tidak penting. Tetapi kalau ini terjadi dalam hal ketuhanan, ini menjadi penting. Karena apa? Jika orang mempunyai Allah yang palsu, tapi dia meyakini itu asli, lalu adanya berani memberitahu dia bahwa itu palsu, dia pasti akan marah dan merasa orang itu menghina dia. Dan orang yang berani mengatakan itu akan dianggap musuh dan dibencinya.
Di sini terjadinya pertikaian agama karena semua orang menganggap Allah mereka itu satu-satunya yang asli dan yang lain itu palsu. Dan jika ada yang menghina Allah yang ia anggap asli atau tidak, dia akan mati-matian membelanya dan melawan mereka yang mengatakan Allahnya palsu. Dalam pembahasan itu mungkin saja tidak terjadi pertobatan, di mana orang menjadi sadar akan keliruannya. Tetapi hal yang paling menakutkan bukan kekeliruan mengenai hal materi, tetapi kita keliru dan tertipu membeli barang yang palsu. Hal yang paling menakutkan bukan ketika kita mengalami kerugian uang. Hal yang paling menakutkan dan paling celaka ialah ketika Allah yang palsu dianggap Allah yang asli. Dan untuk masalah keyakinan agama ini tidak ada toleransi, tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Ini membuat orang berduel, kamu mati atau aku mati. Dan ini bukan terjadi dalam bidang kultural, tetapi di dalam dunia agama yang ironisnya mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Amin.